Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa planet-planet di tata surya bisa terus mengelilingi matahari tanpa bertabrakan, tanpa keluar jalur? Apakah mereka itu punya GPS atau jalur khusus kayak rel kereta? Nah, ternyata jawabannya ada di hukum-hukum fisika klasik yang udah ada sejak ratusan tahun lalu loh, yaitu hukum Newton dan hukum Kepler. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa planet-planet tersebut bisa patuh banget sama lintasannya dan bagaimana matematika bisa menjelaskan gerakan alam semesta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Izzal Aufadenara dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar memahami materi dan soal-soal mengenai hukum Newton dan hukum Kepler di astronomi. Sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke teman-teman, kita mulai dari hukum Newton dulu ya. Ternyata ada 3 hukum dasar Newton yang wajib kalian pahami banget. Yang pertama, itu ada hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Konsepnya, kalau nggak ada gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut akan tetap seperti itu. Diam atau bergerak lurus terus-menerus. Jadi, benda baru akan berubah gerakannya kalau ada yang ganggu alias ada gaya yang mempengaruhinya. Contohnya, planet akan tetap berada di jalurnya di luar angkasa. Artinya, jumlah gaya yang bekerja itu adalah 0, maka benda akan berubah gerakannya. Selanjutnya, itu ada hukum kedua Newton atau hukum dinamika. Nah, kalau konsep ini itu adalah kalau benda dikasih gaya, dia akan bergerak lebih cepat. Semakin besar gayanya, maka akan semakin besar pula percepatannya. Persamaannya itu adalah F sama dengan M dikali A. F itu adalah gaya, M itu adalah massa, dan A itu adalah percepatannya. Contohnya, percepatan roket bergerak sama dengan gaya yang dilakukannya. Selanjutnya, itu ada hukum 3 Newton atau hukum aksi-reaksi. Konsepnya itu adalah setiap gaya yang diberikan akan dibalas dengan gaya yang sama besarnya tapi arahnya berlawanan. Contohnya di astronomi itu ada bumi dan bulan saling tarik-menarik berlawanan arah. Rumusnya itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum gravitasi Newton. Nah, masih di Newton, kita akan ke hukum gravitasinya. Jadi, teman-teman, intinya itu semua benda di alam semesta saling tarik-menarik karena gaya gravitasi. Rumusnya adalah F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Penjelasannya adalah F itu adalah gaya tarik gravitasi. G itu adalah konstanta gravitasinya. Pada umumnya digunakan angka 10 gravitasi. M1 dan M2 itu adalah massa kedua benda dalam kilogram, serta R adalah jarak antara pusat massa kedua benda dalam satuan meter. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hukum-hukumnya. Sekarang kita akan masuk ke sesi latihan soal dan pembahasannya. Nah, soal nomor 1 itu 2 planet mengorbit bintang yang sama. Planet A memiliki periode orbit 1 tahun, sedangkan planet B memiliki periode orbit 5 tahun. Nah, berapa perbandingan jarak rata-rata planet A terhadap planet B dari bintang tersebut? Kita gunakan hukum Kepler 3, di mana A pangkat 3 per P pangkat 2 itu sama dengan konstan. Nah, lalu kita bandingkan kedua planet, yaitu A pangkat 3A per P pangkat 2A sama dengan
A pangkat 3B per P pangkat 2B. Yaitu hasilnya 1/5 pangkat 2, yaitu hasilnya 1/25. Kita ambil akar pangkat 3, AA per AB sama dengan akar 3, 1/25 hasilnya 0,341. Jadi jawabannya itu adalah A. Lanjut soal kedua, yaitu lanjutan dari soal nomor 1. Jika jarak terjauh planet A sama dengan jarak terdekat planet B dan eksentrisitasnya planet B itu 0,5, berapa eksentrisitas planet A? Pembahasan. Kita gunakan rumus jarak terjauh planet A, yaitu aphelion sama dengan RAA sama dengan AA dalam kurung 1 tambah EA tutup kurung. Jarak terdekat planet B yaitu perihelion yaitu RPB sama dengan AB dalam kurung 1 dikurang EB. Jadi RAA sama dengan RPB atau AA dalam kurung 1 tambah EA tutup kurung itu sama dengan AB dalam kurung 1 dikurang EB atau 0,341 RB 1 tambah EA sama dengan AB dalam kurung 1 dikurang 0,5. Nah, 0,341 dalam kurung 1 tambah EA sama dengan 0,5. Lalu 1 ditambah EA sama dengan 0,5 dibagi 0,341 yang menghasilkan 1466. Lalu EA itu kan menghasilkan 1466 dikurang 1, yaitu lalu menghasilkan EA sama dengan 0,466. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Sebuah benda dilemparkan dari permukaan Mars dengan kecepatan awal 10 meter per second pada sudut 53 derajat. Berapakah waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk mencapai titik tertinggi? Pembahasan. Pertama, hitung percepatan gravitasi di ketinggian 25 km di permukaan Mars. Rumusnya adalah G sama dengan GM per R kuadrat. R total sama dengan 3.397 km ditambah 25 km menghasilkan 3.422 km sama dengan 3,422 kali 10 pangkat 6 meter. G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 6,39 dikali 10 pangkat 23 per 3,422 dikali 10 pangkat 6 pangkat 2 menghasilkan 3.657 meter per second. Komponen vertikal kecepatan awal sama dengan VY0 sama dengan 0 cos 53 menghasilkan 6.018 meter per second. Nah, waktu ke titik tertinggi itu T sama dengan VY0 YV0 per gravitasi sama dengan 6,018 per 3.657 menghasilkan 1,6456 detik. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 4. Berapa kecepatan lepas dari permukaan Mars dan ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda yang dilemparkan dengan kecepatan tersebut? Pembahasan. Kecepatan lepas itu V sama dengan akar 2GM per R. V sama dengan akar 2 dikali 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 6,39 kali 10 pangkat 23 per 3,397 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 5.022 meter per second. Ketinggian maksimum itu H sama dengan V
per 2G sama dengan 5022 per 2 dikali 3712 menghasilkan 3,397 dikali 10 pangkat 6M. Jadi jawabannya adalah A. Nah, lanjut soal kelima, yaitu sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Berapa kecepatan lepas yang diperlukan agar benda tersebut dapat meninggalkan gravitasi bumi? Nah, lanjut ke penjelasan. Kecepatan lepas itu didapatkan dari energi total parabola. E total sama dengan EK tambah EP. Sehingga didapatkan V sama dengan akar 2GM per R. Di mana R sama dengan R bumi plus H. Menjadi V sama dengan akar 2GM per R bumi ditambah H. Nah, jadi jawabannya adalah E. Nomor 6. Sebuah benda memiliki kecepatan 11.100 meter per second. Berapa ketinggian benda tersebut dari permukaan bumi? Pembahasan. Kita gunakan rumus kecepatan lepas, yaitu V sama dengan akar 2GM per R tambah H. Nah, radius bumi itu adalah 6.378.000 meter. Kita kuadratkan kedua sisi tersebut menjadi 11.100 sama dengan akar 2, 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5,97 dikali 10 pangkat 24 per 6.378.000 ditambah H. Hanya itu 85.744 meter. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 7, apa yang terjadi jika semua satelit yang mengorbit bumi tiba-tiba berhenti? Pembahasan. Jika satelit berhenti, mereka akan kehilangan kecepatan orbit dan akan jatuh ke bumi. Namun, massa bumi tidak berubah, sehingga orbit planet dan benda langit lainnya tidak terpengaruh. Jadi, jawaban yang sesuai adalah A. Selanjutnya, soal nomor 8. Di soal ini, kita dikasih persamaan, yaitu X min 5 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat, menghasilkan 36. Nah, bentuk ini sebenarnya cuma bentuk umum dari persamaan lingkaran. Ingat ya teman-teman, rumus umum lingkaran itu X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya, titik pusatnya itu berada di 5,1. Dan jari-jarinya itu akar dari 36 adalah 6 satuan. Jadi jawaban yang sesuai adalah C, 6 satuan. Selanjutnya, itu ada nomor 9. Berapa eksentrisitas orbit berbentuk lingkaran? Nah, orbit lingkaran itu memiliki eksentrisitas sama dengan 0 atau E sama dengan 0. Karena jarak fokus ke pusat itu adalah 0. Jadi jawaban yang sesuai adalah A, teman-teman. Selanjutnya nomor 10. Sebuah planet memiliki jarak terdekat ke bintangnya sebesar 6 AU dan eksentrisitas orbit itu 0,65. Jadi berapa panjang sumbu semi mayor orbit planet tersebut? Nah, kita bahas. Kita gunakan rumus R sama dengan A dalam kurung 1 dikurang E. Jadi A itu R per 1 E. A itu 6 per 1 dikurang 0,65. Yaitu 6 per 0,35. Jadi A adalah 17,14 AU. Jawaban yang sesuai adalah B. Nah, jadi hukum Newton ngejelasin gerak dan interaksi benda. Sedangkan hukum gravitasi Newton itu bilang semua benda saling tarik-menarik. Nah, kalau hukum Kepler bahas gimana planet-planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari. Semua hukum ini bantu kita paham gerak benda yang ada di langit. Wah, ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Dan ternyata kalau kita paham apa yang dipelajari,
akan mudah untuk memahami. Jadi, jangan lupa untuk belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Saya Muhammad Izal Alfadinara, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.